والعرم وترجمان بلسان القدم ومن تعلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفقر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين وأن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المغتهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويفقهنا في الدين ويسرنا من العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح مؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita selaku hamba-Nya yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Fiqh Kifayatul Asiyar yang melanjutkan bacaan kita, yaitu pada halaman 36. Ya, halaman 36 ya, masih membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, namun di sini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan hukum pelaksanaan wudu yang kita lakukan. Ya, nanti diambil contoh dari beberapa contoh lain oleh para ulama kita. Baik, halaman 36 baris ke-7 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Fara'un minal qawa'idi al-muqarrarah allati yanbani 'alayha katsirun min ahkami syari'ah istishabul asli wa tark asy-syarr wa baqa'i ma kana 'ala ma kana. Wa qad ajma'a an-nas 'ala anna asy-syakhsa law syakka hal talaqa zawjatuhu am la annahu yajuzu lahu wad'uha, kama law syakka fi imra'atin hal tazawwajaha am la yajuzu lahu wad'uha. Wa min dzalika ma idza tayaqqana tahara wa syakka fil hadasi fal aslu baqa'u taharah wa 'adamul hadath. Walau tayaqqana
al-hadatsu wa syakka fi at-taharah fal aslu baqa'ul hadas wa 'adam at-taharah walau tayaqqana at-taharah wal hadas jami'an bi an tayaqqana annahu ba'da tulu'i asy-syamsi masalan annahu tatahhar wa ahdath wa lam ya'lam as-sabiq minhuma fima la ya'khudhu bihi fihi khilafun ar-rajih ar-rafi'i war-rawdah annahu yanzuru in kana qabla tulu'i asy-syamsi muhdisan fa huwa al-an mutatahhir li'anna al-hadatsa qabla tulu'i asy-syamsi tarfa'uhu at-taharah wallahu a'lam. Pada halaman yang ke-36 ini muallif ataupun musannif pengarang kitab ya memberikan farak ya, artinya farak ini adalah sebuah cabang bagian ya. Apa bagian yang dijelaskan oleh muallif kitab ini atau pengarang kitab ini? Kata beliau minal qawaidi al-muqarrarah ya, merupakan suatu ya ketetapan yang pasti ya di dalam kaidah allati yanbani 'alaiha katsirun min ahkam syariah ya, yang dibina atasnya ya kebanyakan dari hukum-hukum syariah ya. Jadi sudah menjadi ketentuan yang khusus ya, banyak digunakan dalam hukum-hukum syariah ya. Apa itu? Istishabul asli wa tarhi syaqi ya. Istishabul asli yaitu ya tetapnya sesuatu yang asal. Artinya hukum yang awal yang asal itu ada ataupun tetap. Artinya apa? Ya, suatu hukum itu ya tergantung kepada asal ataupun awal kita yakini ya. Maka ini dijelaskan lagi wa tarhu syak ya, yang namanya keraguan itu harus diapain? Dibuang ya. Karena kalau kita sudah yakin kemudian timbul keraguan setelah kita yakin, kita tetap ya yakin yang kita ambil ya. Beda halnya kalau yang kita yakinin awal itu suatu ya syak atau ragu ya, kemudian setelah kita ragu timbul keyakinan, nah kita ambil yang hukum awalnya yaitu suatu keraguan ya. Jadi hukum itu bagaimana keyakinan awal kita ya. Kalau di awal kita yakin, kita suci, maka timbul keraguan setelah kita yakin, tetap kita ambil yang awal yaitu yakin kita dalam keadaan suci ya. Nanti jelaskan di sini. Wa baqa'u ma kana 'ala ma kana ya, baqa'u ya tetapnya suatu hukum itu ya atas apa? Atas sesuatu hukum yang dasar ataupun yang awal. Lihat contohnya di sini. Wa qad ajma'an nas ya ala anna syakhsa law syakka hal talaqa zawjatuhu am la ya. Nah, kebanyakan manusia ya berpendapat bahwasanya apabila seseorang itu ragu ya, law anna syakhsa ya syakka ya, apabila seorang itu ragu hal talaqa zawjatuhu am la ya, dia ragu nih, gua udah mentalak bini gua atau belum ya, atau gua udah menceraikan istri gua atau belum ya, ragu ya, dia kok ragu. Berarti kalau ragu ya ada keyakinan dong ya. Apa yakinnya? Dia itu apa? Belum mentalak siapa? Istrinya ya. Nah di sini katakan ya, apabila seorang itu ragu dia sudah mentalak istrinya atau belum, annahu yajuzu lahu wattuha ya. Kalau dia ragu ya sudah mentalak istri atau belum, maka dalam kondisi keraguan itu dia masih boleh menggauli istrinya
Ya, kenapa? Karena dalam keadaan ragu. Ya, kecuali kalau memang dia yakin. Ya, kalau dia yakin Allah udah ceritain, nah itu nggak boleh jelas. La yajuzu wa Tuhan. Ya, nggak boleh menggauli apa? Istrinya. Ya, tapi di sini dikatakan lau anna sya'ala anna syakhsa. Ya, lau syakka. Ya, apabila seseorang dia ragu, hal kalau zaujatuhu, apakah dia telah mentalak atau menceraikan istrinya? Amla atau belum? Ya, annahu yajuzu lahu wa Tuhan. Ya, kalau dia ragu, maka dia masih boleh menggauli istrinya. Ya, beda halnya kalau dia itu yakin, ya yakin udah cerai gitu, ya betul. Kalau syakka, ya sebagaimana ada keraguan juga kepada seorang wanita atau istri, ya perempuan, hal tazawwajaha am la yajuz, ya am la, ya dia ragu nih, bu udah nikahin dia atau belum nih, ya hal tazawwajaha am la, ya gua udah nikahin dia atau belum nih, ya. Nah kalau keraguannya di sini dia udah nikahin atau belum, maka fikih mengatakan ya annahu apa la yajuzu lahu walquha. Ya, si laki tadi belum boleh apa menggauli perempuan tadi. Ya, karena kan kalau yang namanya ya orang udah nikah atau belum kan nggak ada timbul keraguan. Ya, kenapa? Karena awalnya dia belum pernah ngapain nikah. Ya, kalau tadi yang pertama, ya dia ragu udah cerai atau belum karena awalnya memang dia sudah nikah. Ya, kalau yang kedua ini dia ragu udah kawin atau belum ya karena asalnya mungkin belum pernah kawin. Ya, maka yang dipegang adalah apa? Ya, yang belum pernah kawinnya, maka ini belum boleh untuk menggauli si perempuan tadi. Ya, kalau yang tadi yang pertama, ya ketika dia bilang gue ragu nih, ya nanti gue ngomong gitu jatuh salah kagak ya, dengan sikap gue kayak gitu jatuh salah kagak ya, gitu ya. Nah keraguan itu ya hilang. Kenapa? Al aslu baqa'u makan ala makan. Hukum asalnya, ya hukum dasarnya itu kembali kepada hukum yang awal. Kenapa? Awalnya dia memang masih dalam keadaan posisinya menjadi seorang suami, otomatis dia boleh masih apa menggauli si perempuan tadi. Tapi kalau dia ragu, ya udah nikahin atau belum, berarti yang dipegang belum pernah nikahin. Ya, jangan kesimpulin udah kali ya, kalau kita bilang udah kali ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia berpikiran yang enaknya aja. Ya, padahal ketika untuk menghalalkan seorang wanita itu, ya dengan bikalimatillah, ya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya ijab wal qabul. Ya, ijab dan qabul. Ya, ijab artinya ucapan dari seorang wali ya kepada seorang ya calon pengantin laki-laki, ya dengan ucapkan aku nikahkan ya engkau dengan putri kandung saya yang bernama Fulanah binti Fulanah ya dengan mas kawin ya seperangkat alat sholat dan haji ya dibayar hutang. Boleh nggak? Boleh. Dibayar hutang boleh. Ya dibayar hutang. Ya, ketika awalnya dia bilang gitu kan, si calon pengantin laki bilang, "Qabiltu nikahaha, ya, wa tazwijaha bil mahril mazkur." Sah. Ya, meskipun mas kawinnya dalam bentuk apa? Hutang. Ya, keren. Mas kawin perangkat sholat dan ya diberangkatin haji dibayar hutang. Itu kan dibayar hutang ini, ya kalau biasanya kan dibayar tunai ya, jadi bayar hutang, ya. Tapi harus dibayar, jangan nggak dibayar, ya jangan dibohongin tuh perempuan,
ya harus dibayar itu. Nah, kalau sudah ada ungkapan seperti itu, meskipun dalam bentuk hutang, ya udah halal itu, dia sudah sah menjadi siapa? Pendamping hidupnya. Ya, sudah menjadi istri kalau dia perempuan, ya sudah menjadi suami kalau dia seorang laki-laki. Ya, ini ya dalam hal masalah nikah memang ya gampang susah. Ya, akan nikahnya masih sebentar. Ya, sebentar kali 5 menit itu. Ya, nggak lama 5 menit selesai, nggak nyampe 5 menit itu. Cuma bilang saya terima nikahnya dan kawinnya bulan ini bulan kalau kawin tersebut. Oh, utang udah beres sudah. Ya, ya. Baik. Ya, jadi dua masalah ini ya harus kita pahami secara benar. Ya, yang pertama kalau dia yakin, kalau dia ragu, udah mentalak atau belum mentalak, udah mencerai atau belum mencerai, kembali ke al-aslunya, hukum awalnya. Apa? Yaitu dalam keadaan masih boleh mewakafnya atau membawanya. Ya, tapi kalau ada hukum dia ragu sama seorang perempuan, ini perempuan bini gue bukan ya? Ya, tuh, ini perempuan udah kawinin belum ya? Kalau dilihat perempuannya cakep, dia bilang udah. Ya meskipun belum. Nah, ini kan nggak boleh. Ya, nanti asalnya akan menjadi sesuatu yang apa? Yang ragu. Ya, jadi apa-apa itu harus ada penjelasan suatu hukum yang dinamakan al-yaqinu la yuzalu bisyaqi. Ya, keyakinan terhadap sesuatu hukum itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Ya, kita kalau udah yakin ya yakin, bini gua udah bini gua. Ya, udah nikahin udah kapan dulu gitu aja. Ya, itu jangan ada istilah syak atau ragu. Ya, gitu. Baik. Wa min dzalika, ini contoh berikutnya. Ya, contoh yang lain ma idza tayaqqana tahar. Ya, apabila dia yakin masih dalam keadaan apa? Suci. Ya, wa syakka fil hadas. Ya, kemudian timbul keraguan. Ya, begini gua udah nggak suci lagi, udah batal itu gua. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, fal aslu baqa'ut taharah. Ya, maka ya kondisi dia masih dalam keadaan apa? Suci. Kenapa? Karena yakin yang di awal kalau dia masih dalam keadaan suci. Ya, kecuali dibalik. Kalau dia yakin sudah hadas, ya, pas nggak lama kemudian timbul ini kok belum batal ya. Nah, ini enggak, dia harus kembali kepada yang dah dalam keadaan batal. Ya, karena yakinnya itu ada di depan atau di awal, ya, ragunya baru belakangan. Ya, nanti contohnya. Yang berikutnya, ya, wa adami al hadas, ya, tidak ada hadas. Artinya dia tetap dalam keadaan suci. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, walau tayaqqanal hadas. Nah, ya, kalau dia itu yakin bahwa dia dalam keadaan tidak suci atau hadas, ya, kemudian, ya, wasyakka fi thaharah. Ya, setelah dia yakin kalau dia udah nggak suci lagi, nggak lama kemudian dia ragu. Kayaknya gue masih suci dari bulan batal, ya. Kayaknya gue belum kentut kayaknya kan gitu, ya. Kayaknya gue belum megang-megang bini gue kan gitu. Kalau kita masuk Syafi'i, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, fal aslu baqa'u al hadas, ya. Yang dipegang adalah apa? Bahwa kita dalam keadaan hadas atau sudah tidak suci lagi, ya itu. Wa adami taharah, tidak ada dalam keadaan suci. Kenapa? Karena keyakinan awalnya adalah dia dalam keadaan hadas. Kalau yang pertama tadi keyakinan dia memang dalam keadaan suci. Ya, kalau yang kedua ini keyakinan yang awalnya dalam keadaan apa? Berhadas ataupun sudah tidak suci lagi. Ya. Jadi Pak, kalau kita memang ragu ngapa-ngapain, yang kita kerjain lah. Ya, yang kita pegang ini yakin. Ya, kita aja kalau mau nyebrang jalan Pak, ragu-ragu tabrak mobil kita.
Ya, mau nyebrang mundur maju gitu. Ya, yakin, dah Bismillah nyebrang, mobil dah kagak, gitu aja. Ya, itu. Nah, kita lagi mau nyebrang, ragu-ragu pas di tengah ada ngasih lampu, kita mundur lagi. Atau ada mobil di belakang kita nggak tahu. Ya, itu, jangan. Ya, pokoknya yang namanya keyakinan itu nggak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Artinya, ketika ada keyakinan yang benar-benar yakin dalam diri kita, jangan kita tinggalkan keyakinan itu dengan kita mengedepankan keraguan. Ya, Nabi bersabda, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Ya, tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang apa? Yang tidak meragukan. Ya. Anak muda yang belum kawin kagak, jangan. Ya, harus yakin. Pokoknya tahun 2022 awal Januari gua sudah nikah. Ituin aja. Ya, harus yakin. Apa-apa itu harus yakin, Pak. Ya, jangan ada apa? Pelin-pelan kalau bahasa Betawi. Ya, bapaknya tanya lo mau kawin kagak? Dia mau. Ya, yang bilang mau doang udah punya belum? Ya, udah punya calon belum? Belum. Lalu mau gimana? Begitu. Ya, harus yakin. Ketika ada orang tua kita nanya, ya, atau guru kita nanya, jawabannya itu harus apa? Harus diyakinkan. Mau kawin dong? Maunya udah punya calon udah. Gitu aja. Ya, orang mana yang tadi banyak tahu gitu aja. Ya, yang penting udah punya apa? Punya calon. Ya, udah ada orang yang bakal kita apain? Kita nikahin. Ya, gitu. Baik. Nah, ya, masalah yang ketiga, ya, kalau tadi dipisah, ya, antara suci dengan hadas. Tadi yang ketiga, walau tayaqqanat thahara wal hadas jami'an, ya, dia ini yakin, dua-duanya yakin kalau di dalam keadaan suci dan yakin juga dalam keadaan tidak suci. Ini gimana nih? Dua-duanya dia yakin, ya. Kalau tadi kan yang pertama dia yakin dalam keadaan masih suci. Yang kedua dia yakin memang sudah dalam keadaan tidak suci. Nah, yang ketiga ini dicontohkan oleh mu'allif atau pengarang kita, dia yakin dua-duanya. Ya, barang-barang yakin kalau dia masih dalam keadaan suci. Yakin kalau dia masih dalam keadaan sudah tidak suci. Nah, dalam kondisi seperti ini apa dijelaskan oleh fikih di sini? Ya. Annahu, ya, ba'da tulu'is syamsi masalah. Ya. Nah, kejadiannya ini, ya, terjadi kapan? Setelah terbitnya matahari. Ya. Tuh. Dia baru yakin dua-duanya setelah terbitnya matahari. Berarti kan waktu sholat subuh udah habis. Ya kan? Tuh. Nah, ya. Annahu tatahhar, ya, masalah annahu tatahhar, ya, bahwasanya dia dalam keadaan suci, wa ahdasa wa lam ya'lam as-sabiq minhuma, ya, karena dia yakin, ya, waktu udah matahari terbit dia baru yakin, ya Allah, kayaknya tadi itu sholat subuh betul, ya, dalam keadaan suci. Ya, gue yakin juga kayaknya udah gue gak suci dah tadi. Nanti gue bulan mandi wajib nanti gitu. Ya, sementara apa ya? Sementara waktu sudah habis, sudah lewat. Ya, gitu. Nah, di sini walamnya adalah asabi, mana yang duluan? Ya, apakah yang dia yakinin suci duluan atau yang tidak suci duluan? Ya kan? Ini gimana nih? Ibarat kata, Pak, ada anak muda dikasih perempuan dua-duanya cakep, ya, jadi yang dipilih yang mana? Dua-duanya cakep, kan gitu, ya. Saya lihat dia gampang-gampang aja dah, ya. Ini kan bingung. Ini pulana anaknya si Fulan, orangnya cakep, sebenarnya baik juga. Ini pulana anaknya si Adam, sebenarnya baik, orangnya juga cakep juga. Tuh, ini apa yang kita lakuin nih kalau seperti ini? Yakin dia kalau dalam keadaan suci, dan dia yakin juga dalam keadaan tidak suci. Tuh. Ya, sementara tidak tahu. Kata fikih dikatakan yang mana yang duluan ini? Apakah dia suci duluan atau ya tidak suci duluan? Ya, di sini. Baik. Bimana ya'khudhu bihi. Nah, apa yang harus diambil?
ya dalam kondisi seperti ini. Kita lihat ya. Tuh. Fihi khilafun. Ya, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Ya, kalau ada orang dia yakin suci dan dia yakin juga tidak suci, bareng-bareng dua-duanya ya. Ar-rajih fil rafi'i war rawdah, ya. Pendapat yang kuat di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Rafi'i dan dalam kitab Ar-Rawdah ini, annahu yandur, dia harus melihat, ya harus apa? Melihat. Apa yang dilakukan? In kana qabla tulu'i syamsi muhdisan, ya apabila sebelum matahari terbit dia masih dalam keadaan hadas, ya kalau dia ya sebelum matahari terbit masih dalam keadaan hadas, ya fahuwal mutatahhirun, ya maka sekarang dia itu sudah dalam keadaan apa? Keadaan suci. Kenapa? Karena di sini kan awalnya itu yakin dalam keadaan kedua-duanya itu ba'da tulu'i syamsi, ya setelah apa ya? Terbitnya matahari, ya. Tapi di sini dia, ya kalau memang inka qabla tulu'i syamsi muhdisan, ketika dia ya sebelum matahari terbit itu masih dalam keadaan hadas, maka apa? Sekarang setelah matahari terbit berarti dia dalam keadaan apa ya? Suci, ya. Kenapa? Karena kan keyakinannya itu timbul setelah apa ya? Setelah matahari terbit, ya. Kalau sebelumnya berarti dia dalam keadaan apa ya? Keadaan suci. Tuh, ya. Alasannya, li'annal hadas qabla tulu'i syamsi tarfa'uhu at-taharah ba'da tulu'i syamsi yaqinan. Ya, karena ya hadas yang terjadi sebelum matahari terbit itu terfa'uhu, ya diangkat, ya apa? Dalam keadaan suci ba'da tulu'i syamsi yaqinan, setelah apa? Terbitnya matahari secara yakin. Jadi gini Pak gambarnya ya. Saya contohkan. Saya nih ya punya dua keyakinan, ya. Kalau saya masih dalam keadaan suci dan kalau saya juga masih dalam keadaan sudah tidak suci. Nah, ini terjadi kapan? Ba'da tulu'i syamsi. Ya. Kayak dua keyakinan ini terjadi pada diri saya, ya, setelah matahari terbit, ya. Kata pengarang kitab, ya dalam kitab ya Al-Imam Rafi'i dalam kitabnya Ar-Rawdah, ya, beliau jelaskan kalau kamu ya sebelum matahari terbit dalam keadaan hadas, berarti saat itu kamu sudah dalam keadaan suci, ya kan? Kenapa? Karena setelah matahari terbit berarti kan sebelumnya matahari dalam keadaan apa ya? Terbenam, artinya sebelumnya adalah dalam waktu masih dalam keadaan malam, ya kan nggak mungkin dalam masa ataupun fasa waktu yang ada itu, ya dia ini belum melakukan sesuatu meskipun dia itu punya suatu hadas ataupun masih dalam keadaan najis, ya. Nah, yang menjadi pertimbangannya adalah kalau dia itu sebelum sesudah matahari terbit baru yakin. Nah, itu kembali kepada kesucian yang dia pegang, ya. Apabila hadas yang dia yakini tadi itu kapan? Ya, ba'da tulu'i asyam sama qabla tulu'i syamsi, ya. Yang penting sudah ada waktunya. Pokoknya waktu malam itu kamu sudah suci dah, ya. Kenapa? Karena keyakinan kamu waktu malam itu meskipun sebentar atau panjang, pasti kamu sudah melakukan sesuatu. Untuk apa? Untuk melakukan pensucian, ya. Entah itu wudu ataupun kita melakukan mandi, ya gitu. Wal hadas ba'da tulu'i syamsi, ya. Hadas yang ada setelah terbitnya matahari, ya, yahtamilu an yakuna
bisa jadi hadas yang ada sebelum terbitnya matahari itu, ya, itu an yakuna qabla taharah, ya, apa terjadi sebelum bersuci, ya, artinya bisa jadi sebelum apa setelah matahari terbit itu, ya, kamu sudah melakukan apa taharah atau bersuci. Karena repot memang nih, karena dua-duanya yakin soalnya. Ya, yakin di dalam keadaan suci, yakin juga dalam keadaan tidak suci. Jadi yang menentukan itu adalah apa? Waktunya harus kita lihat. Ya, kalau sebelum matahari terbit di dalam keadaan hadas, berarti kan kalau sudah terbenam dia suci. Ya, atau sebaliknya, kalau setelah matahari terbit, ya, di dalam keadaan tidak suci, berarti ketika matahari terbenam dia sudah suci dong, kan gitu. Ya, nggak bisa dua-duanya. Ya, kenapa? Karena kan antara matahari terbit dengan matahari terbenam itu kan waktunya beda jauh. Ya, masa sih orang, ya, fase dari pagi sampai maghrib nggak ngapa-ngapain kan gitu. Ya, pasti dia ada melakukan apa? Ya, wudhu ataupun dia mandi wajib kalau dia melakukan hadas besar. Ya, baik. Wa in kana qabla tulu'i syamsi, ya. Nah, apabila sebelum terbit matahari mutatahhiran, ya. Nah, jika dia sebelum matahari terbit dalam keadaan apa? Suci. Ya, berarti ini waktunya kapan? Malam. Ya. Kalau dia waktu malam, ya, itu mutatahhiran dalam keadaan suci. Bahwa kan muhdisan. Ya, tapi sekarang dia dalam keadaan apa? Hadas. Ya, kenapa? Li'anna, ya, yakin tohara, ya, qabla tulu'i syamsi rafa'ahu bi yakinil hadas ba'da tulu'. Ya, karena, ya, keyakinan, ya, terhadap kesucian yang ada sebelum terbit matahari itu rafa'ahu yakin, ya, telah diangkat, ya, dengan adanya apa? Keyakinan hadas ba'da tulu, setelah matahari terbit, ya. Jadi gini Pak, ya, setelah apa namanya? Apabila, ya, sebelum matahari terbit itu kita dalam keadaan suci, ya, kita masih punya wudhu nih. Sebelum apa? Sebelum matahari terbit, berarti fase, ya, subuh lah. Ya, itu kita masih punya wudhu. Ya, betul. Bahwa kan muhdas, ya. Tapi ketika sebelum matahari terbit dia masih keadaan punya suci, ya, tahu-tahu dia apa? Punya hadas dalam waktu yang apa? Yang sama sebelum matahari terbit. Kenapa? Li'anna yakinut tahara, adanya keyakinan kalau di dalam keadaan suci itu qabla tulu'i syamsi, ya, sebelum matahari terbit itu apa? Rafa'ahu yakin al-hadas, ya, akan menjadikan satu keyakinan kalau dia itu masih dalam keadaan hadas, ya, waktunya yang menentukan. Tuh. Wa yajuzu an tataqaddama tahara al-hadas, atau boleh juga dia apa? Mendahulukan suci daripada hadas, wa tata'akhkhar, atau sebaliknya fa baqiya al-hadas aslan, maka yang masih tetap itu apa? Kalau dia masih dalam keadaan tidak suci. Jadi boleh kita pilih, ya, pilih dua-duanya, ya. Mana yang lebih dulu yakin, ya, kita utamakan, yang kita jadikan sebagai pegangan hukum kita. Ya, kalau memang kita sebelum matahari terbit itu waktu malam kita dalam keadaan tidak suci, ya, tahu-tahu berhadas, berarti apa? Hadas yang kita lakukan itu telah hilang dengan adanya apa? Terjadinya apa? Ya, matahari terbit. Kenapa? Karena ketidaksucian yang kita terjadi itu saat matahari masih dalam apa? Terbenam atau waktu malam.
ya, atau sebaliknya kalau kita melakukannya ya dalam keadaan tidak suci ya sesudah matahari terbit, berarti nanti waktu matahari ya terbenam kita yakin kalau kita tidak dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Jadi pilih dua aja ya, antara salah satu itu keyakinan kita yang lebih dulu yang mana ya, jangan kita merasa bingung. Yang penting keyakinan yang awal yang timbul dalam diri kita itu yang mana dulu ya. Dan itu juga harus diperhatikan tentang apanya ya, masa waktu kita itu ya, kita harus perhatikan karena mustahil ya jarak antara terbit matahari sampai terbenam matahari ya. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak suci dari sebelum matahari ya, sebelum matahari terbit, masa sih sampai matahari terbit kita nggak wudu nggak apa-apa, kan nggak mungkin ya. Atau sebaliknya ya, pasca waktu kita hadas dari kapan? Dari matahari terbenam, dari malam sampai pagi kita nggak wudu, kan nggak mungkin ya. Berarti kita harus yakinin yang mana yang dulu kita yakin ya. Kalau kita yakin memang ya sudah suci, berarti tarfa'uhu al-hadas bi al-taharah ya. Kesucian itu bisa diangkat dengan apa? Dengan yang suci ya. Baik. Wa ala zalika jara fil ya al-minhaj ya. Yang demikian itu pula dijelaskan dalam kitab al-minhaj ya. Wa qala fil rawdah ya, berkata al-Imam Nawawi dalam kitab ar-rawdah, ada yakni annahu ya'khudhu bi diddi ma qablahuma ya. Jadi kata Imam Nawawi ini dia bisa mengambil apa? Bi diddi ma qablahuma ya, kebalikan dari keduanya ya. Jadi saya jelaskan, kalau ia waktu malam dalam keadaan hadas, berarti waktu pagi dia sudah dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan pagi dalam keadaan suci, berarti waktu malam dia sudah berhadas lagi. Jadi tinggal diputar-putar aja ya. Itu pasti tadi yang saya jelaskan itu tidak mungkin dalam masa waktu yang lama itu dia nggak pernah bersuci, atau tidak mungkin masa waktu yang lama itu dia tidak pernah berhadas. Pasti dong ya, ada apanya itu, ada batas jarak ataupun waktu yang menyebabkan kita itu melakukan wudu ataupun mandi. Atau dalam waktu itu pasti dong kita pasti ada nggak punya wudunya, entah kita batal karena buang air kecil ya kan, entah kita karena batal karena buang air besar ya, atau karena kita bersentuhan kulit dengan yang bukan yang bukan mahramnya. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah itu ya'khudhu bi diddi ma qablahuma ya, bisa diambil dari kebalikan keduanya ya. Idza kana mimman yu'tadu tajdidul wudu ya, apabila memang ya seorang itu sudah terbiasa tajdidul wudu ya, melakukan pembaharuan wudu ya, suka membaharui wudu ya. Jadi kalau memang dia itu orang yang biasa ngelakuin tajdidul wudu, ya udah ya, kita jangan ragu lagi. Pokoknya kalau udah waktunya jaraknya agak jauh ya, meskipun tadi gue pernah berhadas, sekarang gue udah suci dong kan gitu. Kenapa? Gue nggak hadas aja dulu ya, gue dulu apalagi kalau gue udah yakin kalau gue berhadas, pasti dong ya aku ini akan melakukan bersuci ataupun wudu tuh ya. Baik. Wa illa fahuwal mutatahhir ya. Kalau tidak, artinya kalau tidak dia itu ya, orang yang terbiasa tajdidul wudu ya, fahuwal mutatahhirun ya. Kalau dia nggak biasa aja, dia juga udah termasuk ya orang yang masih dalam keadaan keadaan suci ya. Tuh. Li'anna dzahir ta'akhkhar taharatuhu, karena kenyataannya itu ta'akhkhar ya, kesuciannya itu ya selalu ada di akhirnya ya. Wakila ada pendapat lain lain dulu ila maqabla tulu'i syamsi ya, ada pendapat lain jangan, katanya nggak perlu melihat sampai terbitnya matahari ya, kelamaan ya. Masa orang udah batal wudu ya, nungguin
keyakinan gue ntar kalau udah terbit matahari baru gue yakin, kalau gue udah nggak punya wudhu, nah gue nggak penting, ya kata pendapat yang lain, ya. Tuh, wayar ibu al-wudhu bikul dihalin, ya. Pokoknya yang namanya wudhu udah kerjain aja dalam kondisi apapun. Istilah kata apa beratnya sih? Kalau hanya sekedar wudhu doang, air ada, ya. Atau apa beratnya sih sekedar kita mandi wajib, air juga tersedia, ya. Artinya jangan dibikin susah, ya. Hukum ini kan nggak ada yang bikin susah kita, nggak ada, ya gitu. Tuh, ya. Jadi maja'allahu apa itu, ya, tidak Allah menjadikan hukum ini sesuatu yang apa, yang menyulitkan, tidak ada, ya. Tuh, maja'ala bidini min haraj, dalam agama kita ini tidak ada yang membuat susah, ya. Semuanya membuat apa? Membuat gampang asalkan kita paham, ya, untuk menyelesaikan masalah yang ada, ya. Tadi kita bingung, ya. Yakin dua-duanya, yakin udah suci, yakin udah dalam keadaan suci, yakin dalam keadaan sudah tidak suci, dua yakin gimana nih? Ya, pokoknya lihat waktunya saja. Ya, tidak mungkin selama fase dari malam sampai pagi dia nggak pernah batal, atau nggak mungkin dari malam sampai dia pagi dia nggak pernah bersuci. Pasti dong ada waktu yang jelas-jelas itu. Ya, kalau dia itu sudah melakukan perbuatan, ya, yaitu dengan cara wudhu ataupun dengan cara mandi. Ya, baik lagi. An-Nawawi, berkata Imam Nawawi di Syarhil Muhadzab, di dalam kitabnya yaitu Syarah Muhadzab wa Syarhil Wasit dan Syarah Al-Wasit, wa hadza huwal azhar al-mukhtar, ya, pendapat yang dikeluarkan oleh Al-Azhar yang dipilih. Qala al-Qadi Abu Thayyib, ya, berkata Qadi Abu Thayyib, wa huwa qaulun 'ammatun ashabuna wallahu a'lam, ya, kata Abu Qadi, ya, Abu Thayyib mengatakan ini adalah, ya, ucapan dari para sahabat, ya. Artinya ini hanya sekedar ijtihadus sahabat, ya, kesungguhan, ya, para sahabat untuk menyelesaikan masalah-masalah ini yang terjadi, ya. Jadi memang fikih itu Pak bisa timbul karena ada permasalahan, ya. Fikih tidak akan timbul kalau nggak ada masalah, ya. Kayak tadi aja tuh orang ragu, gue udah nikah apa belum ya, gue udah nikah apa belum ya. Kalau ragu seperti itu nikah apa belum, bilangnya belum, ya. Tapi kalau dia ragu, gue udah cerai apa belum ya, kalau ragu seperti itu jawabannya belum cerai, ya. Kenapa? Karena yang perceraian itu harus secara mutlak, ya, itu harus jelas, ya. Kawin juga harus jelas, ada namanya akan nikah. Gak bisa kita ngebalik ataupun ngegampang-gampangin suatu hukum yang enak aja menurut kita, gak bisa, ya, gitu. Walau lam ya'lam qabla tulu'i syamsi tawadda'a, ya. Wa min hadhihi al-qaidah, ya, ma idza syakka, ya. Nah, termasuk ke dalam kaidah ini juga idza syakka, apabila, ya, seseorang ragu manama qaidan, dia tidur ini dalam keadaan duduk, ya, kemungkinan duduk yang memang tidurnya itu posisi duduknya yang enak gitu, ya, kemungkinan summa malam, ya, kemudian dia apa tuh kalau kita gitu malahnya gitu. Tadi kan dia tidur biasa gini, ya, tahu-tahu, ya, apa istilahnya tuh? Orang tahu bilang apa istilahnya gitu tuh? Jeblak. Wah, jeblak apa istilahnya? Anggut ya? Bahasa sana. Ini tuh kan? Ya pokoknya itu dah, saya juga nggak tahu istilahnya apa itu. Ya itu namanya malam. Ya artinya berubah posisinya tuh. Ya kalau tidur begini kan pikir nggak apa-apa, nggak batal wudu. Ya tahu-tahu dia bergoyang, atau gitu, Dia biasa gitu tuh. Ya, nah apa yang terjadi? Ya. Wa atanabbah ayyuhuma asbaq, ya. Kemudian
yang lebih dahulu nih, yang didahulukan? Ausak, ya, atau yang ragu. Hal mara'a wuru'yan au hadis nafs, ya, atau apa yang dia lihat aja dah. Kalau memang dia rasa atau dia lihat itu tidur dia udah berubah, berarti dia harus yakin kalau dia udah apa ya? Udah batal wudhunya. Ya. Tapi kalau memang dia nggak yakin, ya udah jangan wudhu lagi. Ya, itu. Karena kan di sini lausyaka malah tuh lagi tidur tahu apa? Ya. Nah, istilahnya apa saya lupa tadi istilahnya Betawi itu, ya. Itu. Au hal lamsus sya'ar au ya yubasyirah. Ya, dia ragu juga tadi yang dipegang rambut atau kulitnya. Ya kan? Karena kita kan menjadi Imam Syafi'i ini. Karena Imam Syafi'i itu sentuhan hati perempuan yang bukan mahram adalah batal. Tadi yang gue pegang bini gue rambutnya apa kulitnya ya? Ya kan? Itu ya. Wa nahwu dzalik fala yanqudul wudu fi jami'i dzalika wallahu a'lam. Ya, nah dalam kondisi seperti ini tetap udah bilang aja enggak batal wudhunya atau belum batal. Kenapa? Karena ini adalah masalah dalam furu'iyah, ya, bukan merupakan pokok, ya, akan tetapi masalah-masalah yang memang ya terjadinya perselisihan ataupun perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Ya, gitu. Kalau kita yakin, ya, yakin apa? Cuma yakin jangan dibuat-buat, Pak. Ya, ada orang yakin udah bayar utang belum? Ya udah. Boleh nggak kayak gitu? Nah, boleh kalau kayak gitu. Ya, padahal dia yakin belum bayar, tapi buat yakin kayaknya udah bayar udah utang belum? Kayaknya kan gitu. Ya ini nggak bisa. Ya, kalau kita yakin udah sholat sebelumnya, kita bilang belum sholat. Ya, kalau kita yakin udah sholat, ya udah sholat. Tapi kalau kita yakin belum sholat, berarti kita sholat. Kalau kita yakin udah bayar utang, ya yakin udah bayar utang. Tapi tanya yang kita apa? Yang utang, benar nggak udah bayar utangnya? Kalau dia bilang belum, berarti kita apa? Bayar utang. Ya, karena nggak bisa kita membuat suatu hukum yang hanya enak buat kita doang. Ya, yang hanya enak masalahnya untuk kita pribadi. Akan tetapi hukum itu al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaban. Ya, hukum itu akan berlangsung, ya, atau berputar, ya, dengan sebab adanya illat alasan atau adaman atau tidak ada alasan. Kenapa harus dia yakin? Nggak perlu lagi karena yakin itu sudah menghilangkan semuanya. Kenapa dia yakin sudah ada dia perlu lagi karena yakin awalnya ada sudah berhadas tidak apa tidak suci lagi, berarti dia harus apa? Harus berwudu lagi. Wallahu a'lam. Ya, dan Allah yang maha atau lebih mengetahui. Ya, nanti kita akan lanjutkan faslun walladzi yujibu al-ghusla sittatu asya, yang menyebabkan wajibnya mandi ada 6 perkara. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau pertanyaan,